Ingin agar kampung halaman kita bisa menjadi hidup. Artinya seperti Bapak Kepolisian bilang, ada desa tangguh Nusantara. Itu yang kita harapkan sekali. Nah, pada saat ini kita tengah menggalakkan mungkin tempat-tempat yang menjadi wisata. Itu kami berpikir bahwa tempat-tempat untuk relax kita tidak perlu mahal. Beginilah Bapak Ibu sekalian, jadi bisa di beranda-beranda demikian ini kita bikin sedemikian sehingga akan menjadi suatu tempat yang nyaman baik untuk anak-anak kita yang pada saat ini muda-mudi khususnya bagi kami Kadarkum Pak sangat sekali berpikiran bahwa mereka itu ada masalah apa sih, mereka selalu di tempat-tempat yang gelap. Kami bukan capek, tidak, memang itu suatu kewajiban kami bahwa kok mereka udah kita tegur masih juga di tempat-tempat yang sepi. Itu kami sangat tidak pingin. Nah, kami ingin membuka wawasan mereka pada prinsipnya. Cuman pada malam hari ini kami yakin mereka mungkin masih malu-malu, yakin. Karena kami udah undang tadi Pak. Mereka udah saya samperin ke tempat mereka yang di tempat-tempat itu udah saya undang mereka untuk ayo kita bampu di ruang beranda ampur itu. Jadi kami menyediakan tempat. Nah, kalau kita bahas, pertama adalah pembahasan mengenai masalah pemuda-pemuda kita yang kami pikir mereka mempunyai suatu pikiran yang lebih logis lagi dari kita yang mungkin udah beranjak mau lansia. Jadi mereka adalah pengganti kita. Nah, mereka itulah akan kita rangkul. Itu satu. Kedua, kami ingin juga nanti bahasan mengenai protokol kesehatan yang pada saat ini memang sangat-sangat masif. Wajib malahan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, ketiga mungkin nanti bahasannya adalah 3 masalah Kamtibmas. Itu yang sangat paling maha penting. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami sebenarnya ada pemuda ini sangat berharap sekali mereka hadir, mereka duduk bersama, berdampingan dengan kita orang-orang tua. Jadi pemuda yang sekarang saya anggap sangat kurang beruntung Pak. Kurang beruntung ketimbang masa-masa kita muda dulu. Usia-usia kita muda. Masa-masa muda dulu yang kita yang udah beranjak lansia ini, kenapa saya bilang tidak beruntung mereka? Mereka tidak mengenal radio. Mereka tidak mengenal HT. Mereka tidak mengenal intercom. Kita mengenal. Itu alhamdulillah kami sangat mungkin pribadi saya menganggap bahwa wah seusia saya ini alhamdulillah hal-hal itu udah saya lalui. Nah, mereka di zaman digital ini lahir. Nah, di zaman digital lahir saya berpikir Pak, untuk perkembangan pemuda sekarang itu sangat mempengaruhi kalau tidak dibimbing. Nah, cuman jangan kita menyalahi mereka. Beberapa tahun ini saya lihat jangan menyalahi mereka. Tidak boleh menyalahi mereka. Mereka harus kita rangkul. Tidak bosan kita untuk pemuda-pemuda kita. Nah, contoh, anak-anak saya aja udah bisa gadget. Anak-anak saya dalam lahir ini udah bisa nyetel. Apa mau setel di HP. Jadi sangat mungkin saya anggap ada untung, ada rugi mereka. Nah, di ruginya mereka itu adalah tidak bisa kontrol diri. Tidak bisa kontrol diri. Artinya banyak juga Pak dalam data medis bahwa akibat dari permainan-permainan gadget yang ada di dalam HP itu, yang ada permainan-permainan itu, PUBG misalnya apa segala, itu memang dari dunia kesehatan sangat tidak bagus. Apalagi sekarang mereka itu berada di tempat yang gelap. Tempat itu untuk bermain pegang HP itu harus berada di tempat yang terang. Dan ada alas sebenarnya mata. Saya yakin mereka akan bermasalah mata nanti Pak. Kedepannya tidak lama mereka bermasalah semua. Kacamata semua nanti. Karena di situ kan ada mempengaruhi sistem mata. Nah, beranjak dari itu Bapak sekalian, saya mencoba untuk membuat sedemikian bersinar malam untuk mereka bisa hadir, bisa duduk di beranda kita ini. Tidak berada di tempat-tempat yang gelap lagi untuk pemuda-pemudanya. Kami tidak mau lihat lagi. Nah, kami mencoba. Kok kian marah dengan kami berada di tempat yang gelap? Silakan Pak Kades.
Tapi kenapa kalian tidak memfasilitasi kami? Itu udah kita coba, Pak. Ini malam minggu ini kami mencoba konfirmasi kemarin, cerita-cerita dengan Pak Camat, apa segala, dengan Pak Kapolsek. Ayo kami coba, Pak, untuk bisa bergabung dengan mereka di tempat yang tenang. Setidak-tidaknya 1 minggu sekali. Nah, mereka kalau kami berpikiran bahwa kami terus-menerus mengawasi. Itulah aku bilang tadi Pak Kade, kami tidak capek. Akan tapi kan kesibukan apa segala ibu yang berada di sekolah, kami juga mohon bantuan dari pihak sekolah untuk memberikan penerangan di tempat-tempat yang kami anggap gelap, rawan. Kami mengontrol memang, tidak juga setiap malam. Tapi mereka ya, saya yakin Pak, kalau untuk duduk-duduk santai, tidak merusak, kami sangat memberikan apresiasi juga sih. Kenapa kami bilang begitu? Udah saya lihat bahwa di rumah-rumah mereka itu kemungkinan saya sendiri merasakan, jangan-jangan anak saya yang setiap malam selalu keluar itu kamarnya tidak saya fasilitasi di rumah. Nah, beranda-beranda di rumah saya tidak siapkan. Kemungkinan mereka tidak betah. Itu salah satu utama. Karena jika mereka merasakan kenyamanan di rumah mereka, menganggap bahwa rumahku adalah istanaku, tempatku. Saya coba dengan anak saya, kok kamu jalan tiap malam? Pak, tolong Pak, kasih saya TV di lantai 2. Saya coba kasih TV Pak Jimmy, tapi belum juga, udah saya kasih TV. Malah TV hidup terus di atas. Jadi bukan itu rupanya. Begitu saya lihat bahwa, dan juga saya kasih beranda tempat untuk mereka bisa nyantai. Saya kasih tempat nyantai begini di atas untuk seenak-enak mereka. Kipas angin mainkan, aku bilang pokoknya apa yang mau, baring-baring apa segala. Tapi belum juga mempan. Kalau yang itu mungkin masalahnya beda. Artinya dia ingin kumpul kawan. Itu salah satu. Nah, dengan buka pikiran ini saya sampaikan dengan Pak Kades bahwa kita mencoba, Kaderkum mencoba untuk merangkul mereka di tempat yang terang. Nah, apabila di tempat yang terang udah kita sediakan, tidak mau juga, itu nanti berarti tidak ada suatu pikiran bahwa kita akan kita tangani begitu. Kok kalian udah kita fasilitasi, tapi kok begitu? Itu untuk pemuda. Itu bedaya kita untuk giat untuk mereka melakukan hal yang lebih positif. Nah, berapa sarjana kuliah yang mereka sedang kuliah apa segala, kita anggap bahwa wawasan mereka sangat tinggi Pak Tata, sangat tinggi mereka itu untuk bisa memberikan suatu pikiran di kampung halaman kita. Aku berpikir Pak bahwa di kampung halaman kita ini kita warna-warnai, kita beri warna-warnai, kita hias kampung halaman kita, sangat memberikan kenyamanan di kampung kita. Memang ada beberapa kendala itu jangan kita membuat surut pantang kita untuk berpikiran bahwa kendala itu akan membuat kita patah semangat. Contoh, nanti digitu kan rusak, nanti dirusak, banyak yang rusak. Tapi aku yakin Pak, sifat manusia akan jenuh merusak nanti. Dan dia semakin berpikir ke depan akan lagi lebih berpikir positif. Nggak apalah aku bilang, aku sediakan kayu-kayu gini lah, di kerate lah boleh, nggak apa. Besok aku bisa ganti, di hutan kita banyak. Aku bilang kawan-kawan semua, takut dirusak. Sebenarnya kalau tempat-tempat begini aku sangat apresiasi dengan Pak Kades, tolong kasih aku tempat yang lebih luas untuk kita bisa mungkin suatu waktu nanti diwarnai. Alhamdulillah terkabul niat saya untuk kita duduk semua. Tidak untuk saya juga, untuk kita beranda ini untuk memang ruang publik untuk bisa memberi informasi apapun. Nah, jika dalam perkembangan manusia itu, jika banyak ampuh Pak, tidak mudah stres. Jika banyak ampuh, ia banyak meluahkan pikiran, tidak akan bikin pemuda-pemuda kita stres. Itu harapan dari kami. Selamat malam Pak. Harapan dari kami Bapak. Jadi semoga kedepannya mereka itu akan lebih menghargai apa yang kita sediakan ini. Nah, untuk kemudian hal dari protokol kesehatan, saya mungkin menambahkan juga Bapak Ibu sekalian, langsung mewakili mungkin dari tenaga medis yang hadir pada malam ini yang berada di Desa Tanjung ini, Pak Kades mohon izin. Jadi mohon kita untuk dalam hal protokol kesehatan ini sangat harus kita lakukan Pak, harus kita junjung tinggi Bapak Ibu sekalian, protokol kesehatan. Jadi banyak salah kaprah bahwa new normal itu adalah udah normal. Belum Bapak Ibu sekalian, sangat belum new normal. Tapi alhamdulillah berkat doa kita semua
Allah tidak menurunkan masa sekarang penyakit itu, pandemi COVID-19 berada di tempat kita. Amin, Pak. Tapi aku yakin dengan kita menjaga protokol kesehatan itu, yakin aku insya Allah terhindar, Pak. Nah, kembali lagi dengan new normal. Tolong kasih tahu, kami nanti akan memberikan leaflet itu udah difotokopi oleh pihak desa. Nanti kami ada kunjungan ke tempat kami, kan kami kasih informasi. Nah, pada malam hari ini sebenarnya kami akan kasih informasi bahwa protokol kesehatan itu apa-apa sih yang dilakukan kita new normal ini. Nah, ulang lagi Bapak Ibu sekalian, new normal artinya bukan normal, keadaan pandemi COVID itu bukan normal, tapi kita kembali ke kebiasaan yang normal. Artinya dalam dunia kesehatan PHBS, perilaku budaya hidup bersih dan sehat itu. Jadi perilaku budaya hidup bersih itu kita jangan mendekati orang yang batuk, dan jika kita batuk kita harus ada tata cara batuk yang benar. Nah, sekarang alhamdulillah kita udah diwajibkan, dan masker itu merupakan suatu tren. Ya nah, tren sekarang ada yang diwarna-warnai. Silakan, tak apa. Nah, juga akan nanti insya Allah dengan masker ini akan membiasakan kita untuk dibiasakan. Saya dulu mungkin tidak juga sesak napas, sengap, apa segala, tidak bebas bernapas. Tapi insya Allah itu akan menjadi suatu kebutuhan kita. Kedua, kita harus mencuci tangan, selalu mencuci tangan. Itu untuk protokol kesehatan sekarang, untuk kembali kepada hal-hal yang lebih sehat lagi. Kemudian kita atur jarak dengan orang, kita atur jarak. Bapak Ibu sekalian, kami dari pihak medis sebenarnya masih tidak terlalu juga, tapi kami udah ada baju N19 untuk setiap hari untuk pemakaian. Tapi kami berharap Pak Kades tidak kami harus begitu. Tapi insya Allah juga kami seluruh pelayanan kesehatan itu harus wajib orang untuk hadir di pelayanan kesehatan pakai masker. Tapi kami masih juga lah untuk bisa ada sedikit mengerti lah. Sebenarnya untuk ke depan ini kami tidak pakai itu lagi. Kalau udah sering kami kumpul, sering leaflet udah kami kasih, kami tidak ada yang namanya kategori untuk memberikan pelayanan kalau tidak menggunakan masker datang ke tempat pelayanan. Kemudian hal-hal yang lain juga, cuci tangan tadi kita sediakan tempat. Kami ini udah menyediakan tempat, Pak. Mohon maaf kemarin karena berada di sini malam-malam juga kami sediakan, ternyata mungkin kena angin jadi ada sedikit masalah. Itu masih kami perbaiki. Tiap tempat-tempat yang untuk pelayanan publik insya Allah harus ada cuci tangan. Jadi itu biasakan di rumah-rumah juga, Bu, beri cuci tangan, Bu, di rumah-rumah. Jadi kami sangat berharap sekali, mudah-mudahan kita sebenarnya, Bu, kembali lagi tadi, kasus pandemi kita memang tinggi, Pak. Udah tinggi dari China, Wuhan itu udah tinggi, 30-an ribu sebenarnya. Mati itu banyak. Jadi ada sebagian mengatakan tidak benar, itu mungkin ditambah-tambah. Tidak, Pak. Data itu real. Data itu real. Cuman ada bilang, kenapa data mati tidak ada data kematian itu dikatakanlah di kamera atau apa segala penguburan mayat yang sampai ribuan itu. Tapi mereka itu kan ada suatu tanya Bang Tata sendiri, itu kan tidak boleh dipublikasi. Apalagi kalau saya lihat nanya, jika orang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mati kenapa? Tidak boleh kita menanya begitu di media sosial. Tidak boleh. Memberikan foto yang sedang sakit juga tidak boleh. Karena kebetulan Bapak, maaf izin saya di Kemenkum ini bagian ITE, Pak. Jadi saya sudah melihat itu aturan-aturannya, tidak diperbolehkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berilah foto, pajanglah foto sehatnya, bukan foto sakitnya atau foto penguburannya. Boleh pemakaman boleh, tapi dalam jarak jauh. Itu untuk dunia sosial, di medsos ini tidak diperbolehkan sekali itu. Boleh nanya apa segala. Nah, itu yang dari kami, Bapak. Semoga minggu depan lebih lagi. Kami berharap sekali pada malam hari ini. Inilah kekurangan kami, tapi insya Allah nanti akan kami mungkin digenah lagi. Ini mungkin masih belum sempurna, Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, Pak, kami mohon dari Kamtibmas untuk membahas mengenai masalah Kamtibmas yang sedang berlaku, Pak. Untuk itu kami mohon, Pak,
dan kami persilakan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak. Kita kan ini acara bebas tapi serius, ya kan? Ya non formal tapi serius banget. Pada dasarnya kami dari pihak kepolisian sangat mendukung Pak kegiatan ini. Kegiatan yang membangun dan kedepannya mungkin bisa dilanjutkan Pak. Kalau bisa kita bergilir, mungkin bergilir malam ini Desa Tanjung, mungkin depannya Tanjung Harapan, sama-sama biar kita bersama berjalan lah kan. Sekarang mungkin di desa kota lah kan, tidak perlu karena. Dan kalau masalah Kamtimas Pak, kami tidak mampu, khususnya polisi tidak mampu sendiri mengatasinya Pak. Baik Koramil maupun kecamatan, kami tidak mampu. Kami mohon dukungan, bantuan dan dari masyarakat untuk menjaga sama kehidupan Kamtimas. Dan kami harapkan khususnya di Desa Tanjung ini dibentuklah pos kamplingnya. Nah, pos kampling ini sangat membantu dalam Kamtimas Pak. Mungkin kalau ada kendala masalah pembentukannya, mungkin kendala dari anggaran mungkin kan Pak, biasanya dari situlah kebanyakan itu. Nah, mungkin kita bisa konsultasi dengan pendamping desa, apakah bisa dari dana desa atau kalau memang tidak bisa ya mungkin kita sama-sama dengan warga lah kan, mungkin gotong royong patungan kah, atau sistem apa itu namanya tuh pas kampungnya tuh orangnya tetap atau bergilir. Nah, kalau bergilir asaku mungkin kebanyakan paling seminggu paling bertahan. Nah, tapi kalau ditetapkan orangnya ini, nah, mungkin mereka akan benar-benar melaksanakan tugasnya. Terus masalah ini Pak COVID, kami pun disuruh menghimbau. Ini kan belum tahu kita COVID ini kapan selesai. Diharapkan bila beraktivitas keluar gunakanlah masker. Apalagi di Tanjung ini kan udah dikasih masker kan, deh Pak. Nah, minta tolong bisa ditegur Pak. Maksudnya kakak desa pun nggak pakai masker kan, dipakai. Kalau yang ada keperluan ke kantor desa tidak pakai masker bisa tegur Pak. Nggak suruh pulang dulu, balik lagi pakai masker. Terus masalah ini Pak, anak-anak muda ini kan tadi masalahnya banyak ke HP-nya kan. Mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan yang lain, olahraga mungkin Pak. Nah, olahraga ini di sekarang ini udah dibuka olahraga. Udah dibuka tapi tanpa penonton. Belum kita lihat di TV-TV kan MotoGP, liga-liga bola itu kan. Nah, udah aktivitas sudah mulai tapi jadi tidak masalah kalau melaksanakan aktivitas olahraga. Oke, mungkin aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang menghadiri di acara ini, untuk itu saya mohon maaf, langsung masuk pada intinya aja ya Pak atau Ibu ya. Jadi saya melanjutkan dari Babin Kamtimas kita tadi, hanya sedikit aja. Untuk sekarang program itu kan ada juga tambahannya, kalau udah aktif sekolah nanti, anak-anak sekolah itu tolong untuk prosedur protokol itu tuh tolong dikasih tahu mulai kepala sekolah pun tahu Pak Kades. Karena itu perintah langsung juga dari pusat kan, menyampaikan dari komandan menyampaikan ke kami yang menjabat Bapak. Akan tetapi barang itu tidak bisa juga kita diamkan. Kalau kita
kita diamkan, kita yang salah juga. Kok di lapangan kok tidak terlaksana nanti monitornya kan? Nah, jadi mohon maaf sebesar-besarnya, tolonglah saling kerjasama lah Pak Ibu-ibu ya. Nah, jadi untuk itu macam tadi kayak poskamling itu ada juga gunanya, karena satu di samping wabah juga memperingati terus sesuai prosedur, kedua untuk keamanan kita bersama juga. Nah, benar kata dari Babin Kaptipmas kita tadi, kita tidak mampu istilahnya mencakup seluruh desa di sini juga. Akan tetapi kalau kerjasama kita yang kuat, sama-sama insya Allah kita mampu menghadapinya. Nah, untuk itu Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu aja pemasukan dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Selamat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili beserta anggota, yang kami hormati Komandan Koramil 1206 atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Kades Pak Tanjung, yang kami hormati Ketua Kadarkum beserta anggota, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di kegiatan kita malam ini. Juga kami hormati kawan kami atau sahabat kami yang dari KIM. Langsung aja Pak, saya hanya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Camat. Di grup juga sudah disampaikan, beliau baru tiba dari Sibau. Lalu saya membisik beliau apa Pak yang harus kita sampaikan di sini. Yang jelas beliau sangat mendukung Pak kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian beliau juga berharap dengan ada wadah seperti ini bisa bermanfaat baik dari desa maupun dari masyarakat. Mungkin dengan ada tempat seperti ini nanti kita jadi sering ngobrol antara satu sama lain, kemudian juga akan dapat ide-ide untuk pembangunannya ke depan. Dan kalau kita lebih sering seperti ini, pemuda-pemuda juga ikut, juga itu bisa menjadi PAD bagi desa katanya, dengan artian bahwa nantinya desa mulai berpikir atau melewati BUMDes, buatlah warung-warung kecil, artinya untuk warung kopi dan sebagainya kan. Kemudian dari sisi Kantipmas juga kami menambahkan sama Pak dengan Polsek. Memang kami dari Satpol PP itu juga tugasnya sama untuk keamanan dan ketertiban. Memang tugas pokok kami adalah itu. Tidak bisa sendiri Pak, kami juga harus meminta peran aktif dari masyarakat karena personel kami juga sedikit. Kemudian memang ada baiknya cepat atau secepatnya dibuat poskamling, karena mengingat pada akhir-akhir ini, apalagi kalau masa-masa COVID ini, pendapatan orang itu makin turun karena merasa terkekang, tidak bisa beraktivitas maksimal, jadi kejahatan atau mudah terjadi karena himpitan ekonomi. Jadi silahkan bapak-bapak dari Bapak Kades untuk memikirkan membangun poskamling. Kemudian juga kami Pak sekaligus di sini juga meminta nanti kepada Pak Kades untuk menyampaikan linmas ke kami Pak, sesuai dengan jumlah dusun atau sesuai dengan jumlah TPS juga bisa, karena kita itu terkait masalah pengamanan nanti pada masa-masa pemilihan umum. Itu satu TPS kita minta 2. Nanti kalau di sini kita ada 2 TPS, jadi ada 4 orang Pak. Jadi nanti disampaikan ke kami datanya,
baik kelengkapan kayak dari kalau bisa sekalian juga ukuran baju sama celana, kemudian sepatu. Kemungkinan ini juga bukan memberi harapan, tapi bisa jadi nanti itu pada saat minimum akan diakomodir oleh kabupaten bajunya atau kelengkapannya. Nah, dari sisi COVID kami juga menghimbau Pak, yang malamnya hari ini kita udah berkumpul di sini walaupun tidak standar jaraknya, tapi setidaknya ke depan kita akan memperbaiki ini. Kemudian tentang new normal juga perlu dipahami betul-betul bahwa bukan normal, tapi ada istilah baru menurut Mas Jimmy. Jadi harus kita pelajari benar-benar. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan dari sisi kecamatan, mewakili kecamatan. Ya, kami berharap dengan wadah seperti ini timbul ide-ide yang membuat maju desa kita. Perkembangan pembangunan juga muncul dari sini, jadi manfaat dari wadah ini sangat besar. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera semua yang saya hormati Pak Camat, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Danramil atau yang mewakili Ketua Pendamping Bapak Ibu yang telah meringankan langkah ataupun meningkatkan waktu untuk bisa duduk bersama kita semua di sini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Malam ini adalah malam mungkin malam pertama kita yang awalnya malam ini berawal dari pertemuan kita pada saat kegiatan pembersihan halaman sekolah, halaman Pokisdes dan kantor desa. Muncul ide yang disampaikan oleh Bapak Kadapur pelaku pertanian Pak Camat berdasarkan yang membuat sesuatu tempat yang mungkin boleh dikatakan suatu tempat yang bisa kita menyampaikan segala informasi dan untuk menampung segala aspirasi-aspirasi yang mungkin bisa masukan-masukan dari masyarakat kita. Cuman di sini kebetulan dari sekolah kita mohon maaf, saya sebagai katakan sangat berharap apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Pendamping tadi, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan sendiri mungkin tidak bisa sendiri. Ini kalau tidak ada kebersamaan kita mungkin tidak akan bisa terlaksana apa yang kita. Ibu, Bapak semua, yakin saya masih sangat berharap bahwa untuk perkarangan ataupun tempat halaman-halaman sekolah ataupun tempat masjid ini, saya yakin dan saya sangat berharap sebenarnya ini tidak ada lagi mungkin suatu sampah, suatu ataupun katakanlah robot yang banyak hidup yang artinya seperti dipeliharakan oleh kita, padahal itu suatu yang menghambat aktivitas kita yang mungkin malam kita tidak bisa lewat, takut apa ular apapun banyak binatang-binatang lain. Nah, jadi harapan kami dari pimpinan desa sangat berharap bahwa untuk kegiatan gotong royong ini sampai
tempat-tempat ini kalau bisa sampai dianggap bersih, sehingga nanti aktivitas-aktivitas keluarga kita, masyarakat kita yang mungkin ada yang turun ke pengajian, ada yang turun ke sekolah, ada yang kegiatan-kegiatan lain, jadi tidak merasa terganggu, kita pun tidak merasa ketakutan. Tapi kalau udah seperti ini kan semua mungkin sangat takut. Banyak yang dalam benak pikiran, apakah ada ular, ada buaya, atau apapun yang bisa membuat jadi kita tidak bisa bergerak. Jadi di sini juga nanti kita mencoba kepada warga kita yang pada saat ini berjualan segala es dan apa segala, mohon kesadaran bahwa buatkan karung. Terus kita selalu anggap yang selalu katakanlah yang desa-desa karung, tidak minum es masukkan tuh, tidak kita belanja mie dan apa segala masukkan tuh. Jadi sampah itu tidak banyak yang bertaburan di kita. Tapi kalau kita lihat banyak luar biasa sampah dari aqua, botol aqua, dari segala kantung, dari apa segala, itu kan nanti bisa menimbulkan suatu pencemaran, bisa menimbulkan suatu wabah yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kita sendiri yang kena dampaknya nanti, kita juga yang kena masalah itu nanti. Jadi maka malam ini sangat beruntung, alhamdulillah. Terima kasih dengan Bapak Ketua Kedakum, seluruh yang memberikan suatu ide masukan seperti ini. Inilah awal kita melangkah untuk kita memecahkan suatu masalah ke depan. Karena kalau kita tidak bisa sama-sama, aku yakin kita tidak akan bisa menikmati apa yang kita menjadi keinginan kita. Jujur Bu, aku dalam hati kecil aku sangat sedih, sangat rindu sekali dengan kondisi kita yang seperti ini. Sepertinya kita di sini tidak ada sama sekali yang mendambakan suatu hal-hal yang nyaman, hal-hal yang enak dipantau, hal-hal yang mungkin bisa membuat kita polusi udara dan atas segala itu nyaman. Tapi kalau memang kita tidak mau menjaga hal-hal seperti ini, sama juga kita menyimpankan suatu wabah, menyimpankan suatu segala lumbung-lumbung yang ada. Itu menguap ke atas itu yang udah lama, udah tersimpan di bawah itu akan bakar. Tidak kita sadari. Apalagi kalau dulu kita tidak ada masker dan apa segala. Sekarang alhamdulillah kita sudah ada masker. Kalau dulu kita jalan tidak ada masker atau segala, itu tidak tanpa sadari kita menghirup udara itu. Sudah muncul sekian lama, sekian waktu yang udah terbendam. Jadi maka dalam hal ini mungkin kepada kecamatan ataupun pihak kepolisian dan Ramil, jika nanti Pak kami sering-sering mengundang, artinya untuk mendampingi kami ataupun katakanlah memantau kami untuk bisa kerjasama di sini, inilah sudah merupakan suatu hal-hal yang sangat luar biasa bagi kami. Artinya kami sebagai masyarakat di sini dengan kehadiran bapak-bapak semua, kami sudah bersyukur. Berarti kami ada rasa katakanlah support ya dari bapak-bapak semua. Jujur Pak, kalau berbicara tanpa katakanlah mungkin ini sangat luar biasa, itu sarana ibadah masjid, piambang, rumput itu udah luar biasa. Sepertinya bukan tempat mohon maaf lah, bukan tapi mengapa itu dibiarkan gitu lah, itulah yang jadi kami. Tapi apa yang disampaikan bapak-bapak tadi, kalau ini dilimpahkan ataupun diberikan sepenuhnya dengan kami sendiri yang bekerja, mungkin kami tidak mampu. Nah, waktu kami terbatas, kegiatan kami banyak lain. Tapi kalau kita semua insya Allah tidak lama. Dan lagi ada pintas Pak, pintas yang menghubungi dari Tengah Harapan ke luar itu sangat-sangat diperlukan, sangat dibutuhkan pintas itu. Udah penuh piambang tuh, sedikit uang yang bisa lewat speed. Jadi harapan masyarakat nanti bisalah katakanlah kita buangkan sampah itu. Tapi alhamdulillah dari pihak sekolah kemarin sudah menyampaikan kepada orang tua dari siswa-siswi, tapi di Jumat kemarin alhamdulillah masih banyak yang datang. Berlibatlah. Kalau memang kami harus beberapa orang yang bekerja, bukanlah kami tunjungan, tapi kami angkat tangan tidak mampu. Tapi kalau sama kita memikirkan ini, insya Allah ini akan bisa terpecah oleh kita semua. Saya yakin dengan adanya tempat yang sudah disiapkan oleh Ketua Kedakum, mudah-mudahan ini minggu depan nanti kita bisa banyak mengumpul, bisa membagi lagi informasi-informasi, tidak berharap dari sekolah, tidak berharap dari kami dari desa, tapi dengan kita yang banyak duduk di sini nanti bisa membantu kami menyampaikan
katakanlah informasi apa kegiatan-kegiatan kita yang selanjutnya. Jadi inilah harapan kami, mudah-mudahanlah apa yang kita lakukan ataupun langkah awal yang kita lakukan pada malam ini mudah-mudahan membuatkan buatkan sesuatu hal yang positif untuk demi desa kita, kecamatan kita yang ada di kecamatan Sukaisi. Jujur Pak, karena juga di desa Tanjung ini kalau tidak ada hambatan, tidak ada hal-hal yang perubahan terlalu banyak kepada anggaran kami, insya Allah pasar desa kami akan kami bangun 2020 walaupun sifatnya kami masih menumpang ataupun katakanlah masih dibangun di tanah pemilik warga, tapi kami nanti ada kesepakatan, kami akan mencoba, mudah-mudahan itu akan bisa menjadi suatu hubungan bisnis antara dari masyarakat kami dengan pengunjung-pengunjung yang ada. Jadi nanti kami sebagai pemerintahan desa dan kawan-kawan dari Kedakum memantau langsung kalau memang ada nilai-nilai yang mungkin prospek ke depan yang sangat menguntungkan masyarakat kita atau menambah daripada penghasilan masyarakat kita, berarti kita bisa membuka lagi lahan yang baru. Jujur, karena di Tanjung ini 80-90% semua masyarakat kami nelayan. Jadi kalau untuk tangkapan ikannya baik ikan segar ataupun ikan asing ataupun salai apa segala, mungkin di Tanjung ini siap untuk menyediakan segala tempat-tempat yang katakanlah balo-balo yang ada ataupun ikan-ikan yang ada atau kan dari kerambak juga ada. Jadi kami nanti akan mencoba lah, mungkin dari kawan-kawan dari misal dari desa yang di atas Kerak dan apa segala datang ke sini, kami parkir di sini nanti. Ikan asin, balo, salai semua terkumpul dan kami tukarkan dengan sayur bisa kami bawakan ke danau. Jadi masing-masing apa nama hubungan bisnis itu tetap lanjut. Inilah ke depannya nanti wacana kami, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Mungkin ini Pak yang dapat kami sampaikan sementara, kalau nanti dalam waktu ke depannya nanti insya Allah kami akan mencoba lagi menggali daripada informasi dari warga, karena malam ini mungkin belum banyak yang tahu Pak Menteri. Jadi untuk malam yang selanjutnya nanti, dan bahkan dengan kita yang telah hadir pada malam ini mungkin bisa nanti akan bertanya apa sih tujuan dan nuan hadir ataupun ngumpul-ngumpul yang nanti insya Allah kami sampaikan kepada warga kami. Mungkin untuk malam yang akan datang kita masih aktif masih jadi kita lanjut terus. mungkin bisa banyak. Jadi mohon maaf Pak kalau malam ini seperti persiapan kami belum matang ataupun belum seperti apa yang diharapkan, jadi kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman tim lain ada mau menyampaikan, silakan. Izin Pak, Silakan Pak. kan ini masalah rumput kan bisa disemprot, mati nggak disemprot? Semua disemprot. Mati sebenarnya Pak. Tapi kami natpan berani melaksanakan itu kena masa pertama masalah kolam, kedua lagi anak-anak kami yang sering mandi dan apa segala di pintu itu kami takut. Kalau kami mau apa nama resiko itu sih gampang sebenarnya. Cuma harapan kami kalau memang kayak yang itu kalau udah mati itu mendap Pak. Mendap jadi kosong ya. Jadi mudah-mudah nanti kita kan itulah Pak. Itu enggak banyak Pak, kalau memang kita aktif dengan warga banyak, mungkin 2 Jumat, 3 Jumat selesai. Kalau masalah kebersihan Pak, ini saran kan, mungkin kan menyambut 17 Agustus nih kan, Ya. coba lomba kebersihan. Mungkin pas nanti surut, nanti desa itu menilai Pak, rumah siapa paling bersih. Saya ada sampah di luar rumah, pembiaran tidak ada ya kan. Nah, lomba kebersihan lah. Terus kita ini kan Tanjung ini kan terkenalnya kampung santri ini salah kan? Macam kita minta kejelasan dari bapak-bapak ini, apa kendala pemuda-pemuda ini tidak ikut mereka itu Pak? Pak, minta tolong Pak jelaskan kenapa pemuda ini kita mampu. kita mampu itu, bebas. Bu, tolong kopi tahu di. Kita mampu Udah, kopi silakan. kan Sambil kampung dapur bebas. kampung santri, tapi kok masih Kak pemuda ini banyak Kak yang ada yang minum, ada yang main game, ngobrol. Coba gitu Bang.
Baik sih. Kita Santai santai. Bang. Sampai berokok Apa tahu. kendala pemuda kita tuh apa gitu Pak? Dan ya pun kata beliau lu takut bahasa Indonesia anda ya bang. Jadi kita ampuh pakai bahasa silakan. nyaman. Bukan sambutan, Oh. bukan apa. Ini silakan. Jadi tidak hanya sekedar kendala mungkin yang dari beliau tanyakan kita tambahkan sedikit bang. Ada nak saran dari pemuda? Saran dari Kian biar pemuda itu tidak dirangkul oleh kita. Apa saran? Umumnya kalau untuk pemuda atau yang puas itu katakanlah 70% kan yang udah berprestasi semua lagi nibian jadi tidak udah pulang dari pengajian ya tadi lagi mau bertungak-tungak pia lah kan segala macam sudah tuh semua pengajian semua ngaji semua sudah yang udah yang kena kan nyimai ada sebagian ya pun nak seberapa banyak paling lah rasa sekitar 10 atau 20 orang lah yang nang ikut. Kalau untuk pemuda di Tanjung Puas tu ada, memang ada juga. Cuman maklum atau kurang kati dari orang tua kah kan. Nah, terus terang kalau untuk kita yang kat ngawam-ngawam tu kan kati berkasa deh kurang nyaman rasa. Tapi kalau dengan kesadaran sedang diri, tidak mau ke diri, berarti tidak mau ke sadar atau insaf ialah memperbaiki diri lah yang pasti kan. Tapi umumnya saja 70% lah. Pun saya nyebut 80% takut pemula kan. Mana dari pemudanya kan dari orang tuanya. Aku rasa sih dari pemuda juga. Dari pemuda juga. Kalau saran dari Nuan, apa nama tu? Oh seharusnya coba pemerintah desa macam tu ke bang? Untuk merangkul pemuda ada nak saran Nuan? Kalau macamnya sih agak susah. Soalnya banyak yang degil-degil juga kan. Jadi kalau kita ngangkul nak kalau anak nak mau takut orang tua tersinggung. Yang kita susah nak. Tapi kalau anak yang nak mau orang tua mendukung, ayah nak jadi masalah. Takut tu kan ada agak yang orang tua kurang mendukung nak. Takut nak mendukung, bela istilah kan. Atim sia kita tok, atim sia nak dapat kita perkam malu ada yang kedak. Sebagian sia tu ada yang iri dengan orang. Kan pihak kemudian. Berarti sasarannya bisa ke orang tua, Bisa. Pendekatan dari desa bersama dengan apa nama tenaga pendidik deh, ibu mengaji bisa mengikuti orang tua lah. Menurut saya itu kita tuh terkenal kampung santrinya tadi kan, moga-moga benar-benar kan. Dan apakah untuk anu kan kata dia bahasa aku kata ya, apakah kurang dari pihak dari pihak yang santrinya kan di pengurusnya kan, apakah kurang penarik mungkin, jangan monoton jangan monoton hanya sekedar ngaji terus mungkin ada yang kegiatan yang lain kegiatan yang gimana ya, Prestasi apa gimana gitu kan. Jadi ikut tambah sedikit dong. Mungkin ada penarik gitu cari cara-cara lagi perubahan lah deh. Tadi itu kan. Untuk menarik sidak tuh Insyaallah bang. Mungkin rencana asik ada. Tamatan rencana kan. Ibarat aja itu ia lengkap dengan piagamnya. Ada piagamnya. Segala piala Mungkin lah mudah-mudahan mungkin enggak tuh ada piagam mungkin lah ikut-ikut kan. Untuk menarik sidak kan selain. Baik. Aku membaca depan semua ada semua keinginan sebenarnya, ada semua yang ditanyakan. Mungkin banyak murid tapi ini kan karena keterbatasan mungkin anggarannya lah kan yang jelas ya tidaklah keterbatasan. Maka aku pernah menyampaikan dengan beliau dan pernah TBA kita udah bikin dia anak, jadi aku maunya kegiatan anak-anaknya di sana itu selain daripada tidak belajar mengaji dia tidak pun akan dan beban mungkin siral dan atas segala dan mungkin tidak nanti produksi payah atas segala nanti kan insyaallah. Tapi dengan persiapan kami di desa itu tidak siap mengatur tidak anggarannya mungkin nanti bisa di dana desa lah kan. Karena kalau memang mohon maaf kalau memang tidak dibantu juga dengan anggaran mungkin mau keinginan tuh sebatas dia megang lah setidaknya jadi kan tidak bisa terlalu jauh kan. Tapi kalau memang ada dampak daripada anggaran itu insyaallah aku yakin
kalau untuk santri-santri yang khususnya di Tanjung untuk keaktifan tidak tuh setiap malam proses belajar mengaji gitu kan. Cuma untuk kegiatan yang lain untuk menggunakan bisa dilaksanakan. Mungkin itulah kalau kita mantau keterbatasan anggaran. Dalam hal itulah berikan mudah-mudahanlah tempat yang berfungsi itu tempat yang kita siap tunai itu bisa membuka menjadi suatu kotak yang informasi menyampaikan segala keinginan daripada santri. Mungkin malam minggu depan kedua santri kita akan diundang. Kita akan mendengar apa hambatan apa menjadi suatu keinginan ke depannya. Jadi kembali dengan apa yang ditanyakan Wan tadi, mungkin aku jawabkan tentang lebih yang mungkin beberapa anak-anak kita yang tidak mengikuti santri itu yang seakan-akan pada saat juga lah yang mengganggu kenyamanan ataupun meresahkan masyarakat di Tanjung. Sebenarnya anak-anak kita ya agak terlalu orang tua juga pun tidak ikhlas juga lah kalau memang anak-anak sport ya sebenarnya kan, tapi memang watak anak juga yang mungkin akan bisa memahami yang sebenarnya yang positif ya kan. Nah, jadi sehingga sport ya tidak tuh bertahan dengan keinginan anak-anaknya kan. Jujur Pak, kalau orang tua aku yakin lah kalau sebab pun orang tua ya tetap ingin anak itu baik itulah, tetap ingin anak itu yang menjadi orang yang positif ke depan, tidak mau anaknya yang katakanlah membuat malu orang tua, tidak ada orang tua yang mau. Nah, cuma untuk mengubah pola pikir sudah itu butuh proses ya. Nanti mudah-mudahanlah dengan malam itu ya kita ketemu dan membentuk ke suatu tempat itu akan menjadi suatu pola pikir sudah ke depan dan menambah suatu keinginan tidak yang untuk positif ke depan. Nah, jadi alhamdulillah yang disampaikan Pak Menteri itu memang udah lama Pak, tapi kami belum bisa nantilah keadaan, kadang-kadang kami masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi itulah kami mencoba, walaupun kesibukan kami yang udah luar biasa, tapi kami mencobalah untuk setidaknya tadi menempatkan tempat untuk seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa sering terus dan fungsi yang seperti apapun yang pada saat itu. Jadi ketambahkan sedikit Pak mengenai permasalahan, ada sebagian yang lagi berpikiran yang tidak katakanlah belum baik dan tidak pemuda-pemuda ya lah kan yang mengumpulkan. Sebenarnya orang-orangnya dari ulu sampai ini aku udah melihat Pak, dan siapa-siapa orang-orangnya sebenarnya kan. Tapi karena yang ngumpul-ngumpul tuh orang itu aja. Nggak banyak sebenarnya. Orang itu aja yang mau ngacau-ngacau, orang itu aja. Cuman kami ini Pak Asbol napan berani, bukan kapan berani. Masih ada suatu hal yang lebih lunak. Pembinaan sebenarnya. Baik, lalu kita ngerti buat tak orang satu itu tahu, sangat tahu. Ada satu dua orang jelas sebenarnya. Bang, kan tahu Bang? Kayak gitu kan. Tapi udahlah, mungkin pendekatan kita lebih lagi kan Pak. Nah, sebenarnya yang nyuruh membuat tidak ngumpul itu Pak adalah permainan PUBG itu PUBG nama deh. PUBG ya, permainan ya lah kan anak-anak kita kan. Aku pun tak tahu nyebut Pak Asbol. Jadi aku lihat apa kian yang gelap-gelap itu. Jadi aku mencoba berpikiran untuk kian yang gelap itu lah. Dan aku kita lama-lama kita himbau tidak orang yang pemuda yang sebenar tadi kalau sudah hadir ya udah dirangkul sebenarnya Pak. Aku udah mencoba ya dari pun yang biasa gitu, udah pemuda-pemudi ya udah merangkul. Aku ingin mengatakan bahwa pemuda yang di zaman sekarang yang terhebat adalah pemuda yang berwawasan agamais. Agamanya hebat, boleh silakan mau main apapun, tapi sempatkan Allahu Akbar udah sholat dulu baru mau main-main. Tidak sih masalah sebenarnya, itu pemuda yang hebat sebenarnya. Tapi kalau kita dinegatifkan hal-hal yang itu sangat keterbelakangan, bukan di zaman digital sekarang. Kian pegang HP tapi lagi bodoh. Aku berani ngomong gitu Pak, dengan bahasa sedikit agak digas sedikit. Akan tapi kok masih bodoh,
Kenapa bodoh dipelihara? Abuh kita membangun desa. Nah, kalau kita memanfaatkan Pak Kades, berapa banyak aset-aset SDM kita, orang-orang pemuda yang itu kuliahan Pak. Maaf, kalau kita orang tua bahasa adalah anak-anak sekolahan. Jadi anak-anak sekolahan mantau daerah yang dimana tempat ia berpendidikan, ia udah pasti maju Pak. Nah, sekarang bagaimana mengembangkan lagi potensi yang dikembangkan, mau atau tidak, ikhlas atau tidak. Jadi jangan berpikir nanti budaya kalau sesuatu tidak mendatangkan suatu bisnis tidak akan mau dikerjakan, tapi yang lebih rela hati, keikhlasan hati akan menimbul hal yang lebih ke kehidupan yang nyaman sebenarnya. Allah itu kan akan membalik. Walaupun kita tidak seorang bisnis sebenarnya kan. Jadi orang-orang pihak berpikiran bahwa keterbatasan. Cuma aku berpikir Pak dan Ramil, kita coba buka wawasan sidang anak aku. Dan kami ingin Pak Kapolsek ingin terus menerus setiap minggu Pak. Kami harus izin setiap minggu kami kumpul-kumpul. Biar sibuk apapun, insya Allah kami bisa mengemas tempat. Dan nak berbantu dengan Bang Peri, dengan Kaderkom, memberi fasilitas. Dan aku pun udah konfirmasi dengan pimpinan kami, pimpinan aku di kampus pun mengizinkan tempat itu untuk yang bincang-bincang, silakan yang positif. Sudah izin aku Pak Kapolsek juga, Pak Camat juga mendukung, sangat mendukung sekali. Dan semoga harapan aku sebenarnya yang tembak itu Pak pemuda yang berada di tempat ya, itu yang paling utama sebenarnya. Kedua, kita bisa menimbulkan suatu pikiran-pikiran yang positif ke depannya. Kenapa tempat-tempat yang strategis, kita harus ada tempat air terjun, nggak bisa Pak, nggak usah berpikiran terlalu jauh. Hal-hal yang lebih nyaman kita pun nyaman sebenarnya. Tanjung itu Pak, kalau kau lihat orang-orang pemuda Pak Kades yang dari depan, dari luar apa segala, melihat air pasang pun Pak tidak lebih suka. Nah, tempat untuk tidak yang harus disediakan benar yang warna-warni Pak. Keinginan pemuda yang warna-warni, keinginan orang muda-muda yang warna. Disitulah kita mengadakan pendekatan dengan sidang. Waktu saat tidak kumpul. Dan aku mencoba dalam minggu-minggu itu tidak kumpul sore, tidak kumpul-kumpul malam apa segala. Aku mencoba untuk mendekati sidang. Kalau secara kasar Pak, nak siap lawan dengan kita Pak. Kalau menurut aku, tapi rasa bersalah juga ada, penyesalan kalau udah kasar anak pun ada rasa. Pernah ditantang saya dapat duel Pak, tanya Pak Sahat, nggak usah Pak, sabar kita orang tua. Biarlah ia mau ngajak kita duel nggak apa. Sebenarnya kalau kita pikir jernih, nah iya tanah sebenarnya, tapi tidak demikian pikiran kita orang tua. Nah kemudian mengenai masalah pengajiannya Pak, mau nanya nih Pak Kades, bila kita TPQ kita tuh udah beroperasi, jadi Pak, kapan dapat dibuka? Kapan nggak dapat kita pastikan, nanti kita akan ada suatu pertemuan resmi. Pertemuan mungkin kita mencoba lah dengan partai bulan akan setelah mungkin beliau yang anak mau mencoba untuk pengajian anak mungkin dia akan bisa lah tahu untuk taman baca warna apa segala khusus untuk anak-anak yang anu lah kan, kita mencoba lah. Buat berkautan mungkin kan langsung ngurus itu aja, tapi tidak ada untuk anu agak nyaman asalkan jelas kita akan kita sepakat kita keputusan untuk anak lalu untuk apa nama ada BDS kita anak kan udah kita bisa kita kerjakan karena itu pun udah siap lah, udah siap tempatnya udah siap, tinggal kita mencari kesepakatan magang lah segala. Itu apalagi masa Covid itu kan lagi keterbatasan juga deh. Ya. Anak dia pun tidak bisa gitu kan. Memang di Turki negeri kita sebagai katakanlah apa disampaikan ke orang tua banyak tantangan. Aku enggak pun kalau sebagai mungkin udah rasa anak lagi lah sebenarnya, tapi bagaimanapun itu membangun kampung diri kan. 2-3-4 malam yang lalu posisi kita lagi dia dengan badan hayu kita tinggi tangannya dibuang sini. Kalau hanya sekedar diletak dia magang, kalau mau kita tidak lewat dengan masa terlalu seperti ya ganggu tidak Pak, pasti ganggu tidak. Ya, buat aku itu ke bawah, tapi kena ribut pada ribut lah. Menurut saya itu agama itu udah dasar Pak. Kalau agamanya itu kuat atau ya paham agama, insya Allah Kamtipmas itu tetap turun. Ke Kamtipmas itu.
itulah maka aku bilang tadi kan, tergantung dari orang tua juga. Kalau orang tua keras didik anaknya, bukan tu aku sengaja betul itu. Anak mungkin nak takut dengan orang tua, kuasa. Tapi kita harus keras juga. Tapi kalau kita hanya sebatas mulut megang jari nak bermain juga, kuasa nak akan jalan. Kalau untuk keagamaan, kalau untuk keagamaan kan masalah main jari. Memang ada agama pun ada kan? Di dalam agama pun ada. Umur 10 ya benar. Jari itu umur 7 tahun. 7 tahun. Nah. Jadi memangnya juga, maka aku bilang tadi dari orang tua juga perlu juga yang mendukung anak kan. Kalau orang tua nak mendukung anaknya, anak nak ngimai. Coba kalau ada acara band, nasi perlu. Benar. Ah, Mesti perlu ditinggal datang kan? datang. Jadi kalau untuk ke pengajian itu memang agak susah. Ngerangkul anak muda tu memang agak susah. Jadi mau temu secara bertahap lah kan. Nambah sedikit Cara kan. perlahan-lahan. Dari itu memang betul memang orang tua lah yang berperan aktif. Berperanan. Di samping ada orang, di samping ada guru kan. Iya. Di samping ada guru, orang tua memang harus kuat juga. Kemudian tujuan kita adalah pertama kan ingin menarik sidak dari kegelapan, deh, Bang. Artinya kegelapan itu benar-benar gelap, tidak dari ruang gelap kan. Nah, maka kita siapkan tempat yang terang benderang. Mungkin salah satu strategi bisa gak diperkuat di desa menggunakan anggaran desa kan memang sudah ada untuk wifi gratis tidak gitu kan, tarik dulu sudah wifi gratis. Nah, nyantai dulu sudah kan, cuman nggak enak nyantai, nggak enak main game tanpa extra jus susu. Nah, seperti itu kan, buka suruh orang buat itu, percayakan kepada PKK. Menarik Pak. Contohnya di Mukmin, mantau di Mukmin. Kalau udah main game nuku sudah kan, itu hanya sekedar menarik sebentar mereka di tempat ruang publik kita itu kan, tempat wadah itu. Kemudian baru kita mulai masukkan sedikit Pak, dari sisi keagamaan misalkan kita hadirkan dari bapak-bapak yang dari pengajian mungkin memberi nasihat sedikit. Mudah-mudahan telah masuk. Walaupun untuk sementara tuh masuk tinggalkan dan keluar tiba-tiba mungkin terudu sedikit dengan tai telinga tertahan sedikit kan. Nah, jadi ya. Memang posisinya nak muda. Iya. Satu ya anak kita yang anak, 5 ada bagian. Iya. Tapi kalau untuk yang ke pengajian, satu yang baik itu 1 boleh ya Bang. Tapi kalau yang untuk ke yang tadi, kalau 1 5 boleh ya. Oh. Kalau Mudah dapat. Kalau orang tuanya diajak, gitu. Kalau kami ini udah tua mana Bang? Udah ada anak bujang. Istilah itu Udah ada anak bujang ini. anak yang degil tadi kan orang tuanya yang diajak. Nah, itu Pak. Gimana Pak? Aku rasa sih di Kalau dalam jajan tuh hati udah lucu. kemungkinan ada kemauan. Cuma mungkin rasa-rasa malu Pak. Malu. Rasa-rasa malu. Soalnya pun banyak enggak yang tua-tua. Pengajian banyak yang tua. Sudah tua masih itu. Cuman kan lagi ada rasa malu. Dari pemuda tadi kan dapat terlihat oleh kita siapa-siapa pemuda tadi karena nak banyak orang kan. Kalau nak terjadi komunikasi dari pihak kita tuh baik pemuda desa maupun dari pengajian untuk melakukan komunikasi dengan orang tua tidak secara intens lah. Kalau orang tua nampak. Kalau ya dapat kami coba. Tapi kalau pendekatan langsung ke sidak yang aneh udah. Kita langsung dengan sidak yang bersangkutan Udah. Cuman ada beberapa aja orang tua yang udah angkat tangan, mungkin ada 1 orang lah angkat 2 orang tua yang angkat tangan. Jadi bahasa ya, Bisa bandel anak Allah. jadi jangan aku dengan ditumbuk, sebagai orang tua itu ditumbuk. Orang tua Iya memang. Jujur Pak, memang satu itu kita tuh tingkat desa. Jadi posisi akan yang Udah sedang. nah dari orang tua ya abangnya iya bukan bahkan itu misi yang diketakutan misi yang rasa dimalukannya lagi semaunya lah istilahnya tadi melakukan apa yang menjadi keinginannya. Ada Pak, ini Pak, motong cerita nama Pak Kades. Ada keluarga ngaban kami lah. Kasus sama Pak, anaknya bandel, SMP Pak, tubuh besar gitu. Dilarang apapun dia, semuanya ngelawan lah. Oleh apa ya diruqyah. Alhamdulillah kata pas waktu aku putus bawa ke Maik nanya. Alhamdulillah katanya Pak Ngah katanya kan.
menyebutkan anaknya tuh itu udah mau disengkah yang jelas katanya, udah mau dilarang. Tahu Nuan, benar nih. Kalau ada yang tahu ngopi ya, coba-coba wah. Benar. Oh, karena kalau udah orang tua ditumbuk ya udah lewat ya kan. Tahu dia oke ah. Kalau tembam dia. Pedih. Aku yang anak dengan baju oke. Lama-lama dia kata. Mungkin ya kali pentolan sidak ya, apa nama komandan sidak kali. Iyalah, Ya, kalau komandannya udah ditakut dulu kan, yang lain kan pasti Nggak enggak, Pak. Bukan ya komandan. Dia memang tergolong sebenar-benar kata Nuan Pulau Rukiah. Kalau kami orang medis madah memang stres yang berat sebenarnya. Satu orang itu memang aku yakin itu kalau tidak kita bina akan jadi bom, akan meledak. akan mengajak uang, ngajak. Karena dalam beberapa tahun belakang kemarin sampai tahun itu Pak, tidak ada yang lain kasus itu terus, dan mereka Pak Kades sudah coba untuk dipanggil, apanya si Napan. Cuman ada yang kasus-kasus juga beberapa kasus pendekatan aku ya Pak, nasi kulapor pas segala kulak kituk segal. Menurut sebuah informasi kulak nggak bakal getak. Tapi ingat kalau kulak lagi nak kulak si kulak itu ada beberapa itu udah berubah. Dan isi lagi alhamdulillah aku ngintel gak Pak. Aku jujur saja di tempat yang gelap ada aku pasang enggak. Ibarat dia memberikan informasi ke kami Informan lah. ada CCTV lah. sejenis CCTV Pak. Aku itu udah masang, jujur udah aku pasang juga 1-2 orang yang ya pagi kubur rokok dengan pihak lah. Karena ini memang perokok, nggak bisa kita anak-anak yang anu kan. Tapi minta tolong sepagi kita. Nah, ngerabak baliho ya, aku udah tahu. Baliho dari tim gugus kita dari puskesmas Pak. Tahu kesehatan. Sudah tahu. Cuman ya itu di dan yakin aku punya feeling yang nenang sukanya ini yang lain yang bermasalah dengan kemai nih kan yang udah dipanggil atas dia. Tetapi ya kayak meh dia jadi bom sebenarnya dari itu. Tapi ketika kita untuk membina anak orang tua pun salah non saja iya yang harus kita hadap benar kata ya labuh tidak mau kedua benar mau tahu ditantang sekali. Benar yang makanya memang harus. Ya kekecewaan yang berat sebenarnya. Efek jerah Ada dari satu kepolisian Mas. efek jerah Pak. Kalau memang udah melanggar pihak tahu. Oh, ada dua malam nak begini. kawan nyamuk. Kalau memangnya tuh kalau pas nenak kita pas terbukti ya tuh memang tidak dapat diatasi dengan beberapa hal yang mungkin aturan-aturan yang sudah ditetapkan kesepakatan bersama di kampung atau di desa. Jika ya no kita baik ke dokter sudah nebas megang. Ya lebih Oh, nebas, terus tidur tegal dalam sel. pulang dia koma tapi sudah nebas. Kalau ketika yang dipanggil Wajib lapor kan, wajib lapor. Pas wajib lapor ya suruh anu kan. kalau ditahan dia kan nak mungkin tidak tanggung jawab dengan susah nenak kan. Tapi kalau ya nenak pas sudah nebas ada. Ataupun mungkin rambut ya nenak diindahkan lagi lah kayak apa. Gunul. Ya biar kita lebih anu. Karena Pakai Bang. dia akan menjadi contoh yang lain. Ya takut anak Bang. Gunul tuh. Kalau nahan Banyak mi. laporan polisi aja. Kalau di Gunul tahu. Bisa. Tahu. Kalau dari pihak keluarganya ini Kulit mah gunul dia rapi. Udah LP dulu. Laporan polisi dulu. Pokoknya suruh nebas gimana lah nenak kalau udah diperintah oleh Jatuh ke bawah tembak. jujur orangnya memang sangat loyal cuman itu alhamdulillah itu dengan ada Bisa udah wajib lapor itu kan nanti ngebahas apa kan. Memang bahaya. Tapi mohon maaf apabila udah kita buat kayak gitu nanti kan dari kepolisian masih makin jadi makin gila. Gimana untuk sama-sama kita kesepakatan kita gimana solusinya? Bagus. aku sih mau dilanjut kan kenanya uang-uang yang buat laporan merusak segala kalau misalnya ngerusak linti desa lapor. Bisa. Ya Bisa tidur. bisa kena pidana tuh merusak fasilitas negara bisa. Mecah kaca sedikit ya, mecah ya. Bisa. Bisa dipidana. Bisa. masjid kita yang aturan itu yang pecah tuh tumbuk tangan tuh. Itu Bisa udah kena pidana. itu udah dulu zaman Pak TB itu udah difoto dulu tuh. Tuh yang pecah yang bolong-bolong tuh yang pecah tangan, tumbuk tangan. Mesti nak? Au. Muat enggak? Iya meh. Jari ya tuh bengkak dari Pak Menteri. Tahu aku.
Nah, bukan dia pada nemu ya. Nah, di mana Mana nemu ya? yang lubang ya kah? Tahu. Kini. Tapi feeling Bukan kaca aku tadi. mengatakan ya. Dua tuh. Feeling aku mengatakan ya. Kuat tuh ilmunya itu. Udah lama gitu, tahun 2019 2019 lah. 2019. Itulah pun apa. Kira kaca Dia dia. memang di dalam tubuh memang udah ada sejenis Jin. Nah, kalau menurut agama ada pasti tinggi itu turun. Udah jelek. Ini lain lagi. Dan setiap manusia memang ada jinnya kan, tergantung jinnya baik atau tidak. Kalau tidak salah. Sambil minum Bapak, sambil minum Pak. Ya izin yang di tubuh ya ifrit kali Mas. Ibu, ada masukan Bu tentang ibu-ibu? Ibu dimasukin bukan Rumah dimasukkan. Allah ditindas kayak gitu ya. Oh, sudah. Ibu Emi itu sering laporan ke kita. Dia sendiri aja. Ada ide-ide cemerlang gitu. Kalau ada kawan Ada ide non Bu. Keluar dari ibu-ibu kan kan. kalau Ada muda, di kalau kawan, bukan, benar. kalau Ada muda, kawan. mungkin ada Tapi yang mensuat dia ada. Ini muda, bukan kalau muda, ini muda. Nah, sudah tua gitu. Baru 17 tahun. Bu Emi dia yang saja sering itu mau jangan dulu. Ya. Kami anggap resah loh Bu. Malah ngubah rekomendan Dia bang. Hah? Malah ngubah rekomendan. Malah Cuma Aku nonton dia tuh mau. Gitu lagi. Setelah mendapat informasi, kami terima. Untuk warga kita di sini malah kami semua langsung turun ke TKP. langsung itu mohon maaf kita demokan ke langsung ke dia langsung. Karena Tapi- tidak dia orang sekian ramai itu. Walaupun Biar bagaimana dia orang benar-benar yang berpikir mencari keras. data orang yang pelaku, kami Ya tetap kalau kita mau Iyalah, maaf, kita bahaya kalau diamkan dibuka, Pak. kan makin Tapi kita apa resah benar. Terus salah satunya fungsinya tadi pas kampret tadi. kejadian yang diangkut kemarin yang Keluarganya berapa tuh puluh masih membela, itulah yang susah. Nggak bila masalah. wacana Itu Alhamdulillah. urusan pribadi mereka Sebentar. tidak masalah. Kalau saya kayak gini loh. pos kami Ini kita bentuk nih. Kan terjadi lagi. Kita warga yang sudah ini kan untuk sama-sama desa kita kan. Langsung langsung ke rumah dia. Anak kata nuan kalau bergilir dia apa? Nah, Langsung pusat situ semua. Biar me ya nak di Tak mungkin sekian ramai ini jadi dia melawan aku logika aja biar dia berpikir lagi biar sadar paling tidak oh iya kalau melangkah lagi nanti tangkap aja nah, kalau ramai-ramai warga semua di sini Tapi tetap tahun kemarin tuh udah dibuat gitu kalau dari aku ada di sini kalau desa juga. kita gitu udah itu kami sekali weekend malam kita Sungkian kami tempus Sungkian. Jadi kan tidak ada Secara rasa illegal, diam-diam tidak ada kekeluargaan bermain, kan? ketika ada masalah di lokasi yang berbeda. di Tanjung tuh kasih itu Kelembagaan. takut itu bukan lagi istilahnya pelayanan wilayah jiwa satu dalam contoh yang tahun 2019 ya. Jiwa tuh mau udah agak kurang beres. kita jahat juga dulu masa hujan dulu sampai puas lah nama kelahiran tapi kok namanya rumah Allah taman benar anggap anunya apa namanya beda lebih baik aku pukul mati daripada Kita nyutas hancurkan Mito Pak, pas kampret itu kan aktif Pak. Kegiatan apa mereka aktif kan? Ada Ada gelar sangat berfungsi benar kalau ada Alhamdulillah 80% bagi ada tahu di Suai sudah mulai lalu kemudian jadi dan akan jadilah alhamdulillah kami untuk pengurus masjid pun untuk pengurus masjid pun 80% sebagian dari santri. Oke aja dulu. Masih ada yang tua-tua lagi Pak. Biasa imam ada masukan aja. pengajian Oh, apa keluhan Jian? Misi saya paket siapa nanti? kami tahu bang jangan tidak tugas Jumat yang tidak pakai banyak banyak mungkin di desa kita. Alhamdulillah dengan adanya Wani lah pun itu. Kalau untuk pemuda-pemuda yang berkapa sedatu itu pun sedatu memang anak pengajian juga Pak. Udah lepas tahu lepas ngaji tadi ada main-main segala kan. Kalau main yang tuan tak akan apa menjadi berlaku ya lah kalau untuk yang minum obat kan nyalah kita wajar lah kalau masa-masa muda ya ada main sedikit kan Mau dari kan bang ngaji kan, terus ceramah, kan? itu pun kalau yang kedua insyaallah lah rencana sih ada rencana kan Jadi kan kalau
anaknya pas dia tuh ceramah atau ngaji ditonton orang, wah tuh anak. Begitu ya. Mungkin yang orang tua yang lain tuh mungkin ada gak nyuruh anaknya saya kan. Ada nggak kemungkinan dari orang tua yang ada orang yang lewat mau di ngimai ngaji Pak? ngendap di itu. Orang tuanya Pak, kan ada Bang. Nanti orang tuanya kan anaknya biar anu Bang. Foto awal-awal ada. Bukan ya masa malu juga kita tuh sama tua. Malu kadang-kadang susah abang ngomong, susah ngomong. Kalau enggak dirangkul, cuman maklum Pribadi gitu. Keinginan ini. memang keinginannya nih. Matri itu datang 3 malam, dah lelap lagi. Kalak nuan yang bikin kerusuhannya kalak nih kami di pengajiannya. Sekali dua datang, ada ya. Sampai minggu datang lagi. Puasa memang udah ada jin baru tubuh yang punya Panas. panas. Selain ngaji, anak kalau ada lomba, ini sepak bola, dibentuk tim dari tim pengajian tuh. Mungkin ada selain anu, ada anunya loh Pak. Selain agama tuh, ada sosialnya aja kan. Nanti kalau dari tim ngaji tuh, ada tim pendiri. Tidak sekedar hanya ngaji dia, tapi luas yang mungkin kerjakan untuk memberikan apa namanya Sosial kemasyarakatan. Iya. Jadi misalnya pengajian, udah selesai pengajian, bagi anggota pengajian gotong royong di mana, ya kan? Jadi enggak Rasa keakraban dengan masyarakat. tidak jenuh mungkin kan istilahnya kan. Tapi setiap Jumat kita lanjut terus. Tapi kalau untuk pemuda pengajian Om, alhamdulillah untuk kegiatan sosialnya seringlah tidak kan, sering tidak lakukan. Bakal tidak bikin surau dulu kan, itu kan gotong royong tuh. Nah, gotong royong. Sampai itu udah alhamdulillah dah tahu dipakai kan. Nah, kegiatan sosial untuk pengajian desa Tanjung untuk alhamdulillah lah. Ya, berjalan terus lah, berjalan terus kan. Luar biasa lah. Gimana tuh Bu? Nama kampung santri tadi, moga-moga benar kampung santri mana gua? Amin. Amin. Nggak nyaman juga kan kampung santri. Tapi kami di pos melihat jam 9. Cuma kalau sih nggak anak-anak santri kalau di pada abuh kita ngepung banget garang. Benar-benar garang sudah. Kadang-kadang kalau ada bayi nawang na diri mau dia baik cuman ini kalau datang jauh udah mentat lalu gila nak benar pula najari aja tuh kan Aku menunjuk Pak salah satu agak nakal tuh udah berubah Pak. Yang mana tuh ya Pak? Yang Madang tuh Kak? Agon Joshua. Ini beda. Alhamdulillah Pak udah mulai berubah. Itu yang aku suka Pak. Anak ini. Kalau dulu kan mau enggak ngumpul-ngumpul beda. Kalau untuk kampung santri sebenarnya masih 80% lah. Ya, 80% lah. Tapi sebutan itu untuk memberi support. Aku mau. Betul. Sangat ingin. Betul, tapi kejadian tahun dulu dengan tahun sekarang sangat berubah. Berubah. Nah, ibu-ibu bawa anak-anaknya jam-jam habis maghrib kan? Habis maghrib. Orang tua ngaji Pak. Dia tidak pulang besok ada dari non sudah pulang kan? Banyak sebenarnya Pak. Bisa ratus ya. Ada lebih ya. Karena mulai Pak. dari habis mayang asal udah mulai. Dari 60 orang Pak. Bergilir Pak. Ganti. Dari habis mayang asal udah mulai ngaji kan. Yang juga kan takut malam tadi kan. Dan dulu takut malam ini. Minta apa tuh? Yang ngajar tadi ngajar sama yang digaji dah aku. Oh. Salah gaji ini sih Pak. Kalau salah gaji ini sih. Tapi kan ikhlas kan. Yang tahu ngajar yang belum tahu. Benar-benar Kak bangun Bapak aku. Bukan karena istilahnya itu karena duit mau kerja, bukan itu kan. Istilahnya itu. Kalau untuk misalnya itu enggak Om. Tapi kalau lalu ada apa misal ada acara apa segala kan aku salut dengan saya itu kompak Bang. Jadi gotong royong misal yang tuh ngeluar apa jadi Bang. Apa namanya kegiatan saya jadi. Batuk Nana minta tolong kebetulan Kian hadir itu kalau Nana pas yang pengajian minta tolong sampaikan di semua kawan-kawan yang ada dia ada rencana kita Kak mau sih lokasi itu kita tidak nyaman juga tahu masjid kita udah spotty udah hijau tapi karena paham juga memang kena aja dapat harus jadi kalau telah sebelum kita itu tentu tidak posisi jadi mungkin kita nak posisi nak banyak orang dari luar datang yang datang deh memang kemungkinan jadi juga ada kondisi macam tu kan kebetulan aku tuh mau coba sih kata kan
Jadi betungak semil benar nih. Tidak kayak sedia itu kan meresih piambang segala apa bul-bul yang dinun kan. yang di danau. Di danau. Jadi kita, wah, anang kan masih dinun megang di itu, pasti juga aku kalau kalian memang udah tenak usus bose. Sampai ke datang ke pengulanun kan. Benar lu. Jadi sawat ya tidak tadi ya. Dia bukan hutan lindung. Tidak hanya hutan lindung. Yang bertanggung jawab masalah itu tidak menggalak. Menggalak nih. Jadi polo gak kita kesidak kan? Angkul di Angkulan, dia angkulan. Tadi sih kita ngarap tidak beres. Kalau aku di PKP itu, semangat aku dapat mengundang sidak masuk ke itu nak terlalu benar kalau memang kita itulah. Begitu ada handle di dalam. Kita masyarakat kita. Kalau itu kita udah ngambil uang luar, maksud aku betapa anunya benar kita ada di itu Nangalah. Jadi harapan aku senapan sulat kita Idul Adha itu itu udah oke. Paling tidak ya udah bakayanya lah kalau sudah terlalu. Kita kan apa? Tanggal 31. Jumat. Berarti sebelum hari Jumat. Jadi kita kan maksud aku tuh kan kita nak kopi uang yang Kita itu lah. 25. Lima hari selesai. Berarti awal tiap hari ya. Tiap hari. Kalau masyarakat kompas semua ketua masjid Kalau saja aku kan Dah 2 hari jatuh. Betul-betul 2 kilo. Lebih banyak kan? Tim saya banyak. Kita enggak sih anu. Saja kumpas semua. Aku baik tunda bayar. Sampai dipancing Pak Kades bang jenis kira ada kau punya kita berapa masak itu. Ya, masalah itu. Keren. Dipancing. Kenapa Walaupun mungkin nggak musim ikan Pak Kades. Agak cuma sutik me. Akhirnya bisa sapi mau minta tahu. Yang bisa sapi depan sapi bah. Konfirmasi benar besok RT ya. Udah non, aku udah diundang. Oh, itu telur. Jadi itu bukan ini bangun benar. Sampaikan lagi kan. Kan semua baik kenyau. Dibawa pakai istilah dari Seperti nulis informasi bah dia. putus bah tidak ada informasi. Aku demi Tuhan. Aku nanya tidak. Masih waktu uti kita. Jadi minta tolong lah tadi sampai ke bawah. Baka. Setelah aku nanya tidak. Setelah itu lewat online semua, lewat WA semua ke orang tua kan. Jadi ada hanya bapak yang datangku pun berpikir sebab yang mati aku kan karena itu pun dapat tuh dia gagas hari itu kita luna boleh bekerja bang mungkin ada anak ditambah Allah. Iya me kepada setiap kita membersihkan segala tempat-tempat yang kita lewat tuh. Kita kasihan bapak itu saya mula abang layak ini mau di atas jalan tuh. Ya kepada sida kita tuh kalau napan ada yang dapat ulang napan tuh timur sia kalau napan kena seturu napan tuh kan terus kan kalau tali listrik berjuta ada ya udah kena seturu bawa mansang terus kat semua tali kena sebelah tali udah ada mati kan aku mau cerita munyi cerita bu cerita kan Mungkin mau diadakan OGT dulu sehari dulu. Kita tidak datang turun kayak dulu kita boh. Tahu nih kami bisa kan yang foto cuman nak kalau segala sesuatu hal yang masalah enggak bahaya. Gimana Pak Kades bahaya. Karena untuk bunuh ya Pak dicampur dengan apa dicampur dengan rinso banyak sikit. Mati dalam air Pak. Dalam air. Dia rinso nak mudah habis. Kalau panas. berlangsung dengan akas dengan apa nama setia? Handap ya. Handap. Campur ke rinso lah. Habis 3 macam mana sih tenggelam. Cuma risiko yang takut juga. Oh ya kolam orangnya. Kolam telapan yang timbul kolam dia ikan. Dia di laut. Itu kan keluar ke laut Pak Bol. Keluar ke laut non. Mantap kolam orang di laut ya kan. Ngecas gerap ikan kurungan dia kan. Jadi hal lah. Tapi sebelum hari Jumat udah bersih nih Pak Kades. Ya kalau salah ya harapan aku tadi kan pasar Rabu Kamis lah kerja tuh. Itu kan posnya udah salah tarik dari atas linti itu kita nyewang kayak apa lah. Kesua apa segalanya selama waktu. Bukan mau siano asal ya udah kita tuh jadi macam sisi rata mah Ini kan sebenarnya kan ini ngapung jangan. Ngapung bukan istilahnya sampai ke dasar itu. Nah, kalau puri ya pusing kita ngapainnya tuh. Kalau tebas atas Pak, aku akui Pak. Kalau untuk yang sejenis piamang atau ecing gondong agak susah nebas. Tebas atas juga megang.
Nanti kami dan coba. Nah, bukan masalah niat. Kita bekerja apa? Contoh kalau di sini. Ya biar asal ada power. Cuma salah di kalau kita siapa ada kan ada perahu. tukang tetas ada kan. Pakai mesin Pak sambil lebih perahu besar sedikit ya. Ada mesin. Sebenarnya kalau saja sama mau kompak. Masuk lagi dan masuk apa lewat apa bawah getak. Anak di tanggung atas ini itu Pak pos ini. Jangan Ntar ini ada tim kalau punya tiga ya, sebenarnya mana gitu. Ada nak, ada buang. Kalau saja kalau saja sama mau ya sistemnya dikumpul. Oh iya, sampai sini nemu lebih ya. Besar dan satu lebih. Di kiri masjid sedikit. jual. Di laut. Ya berarti bang saudaraku di bawah itu kan apa kan mungkin ada segala apa misalnya kan. Weh, kalau saja bawah, kaki keluar bawah luas, tahu. Pedasnya mah. Datang dua alam tuh. Udah, Haram itu mah. Arab udah tergantung mah. Oh, ini bang. Terus dirimba anu dimakan. Kayaknya Yang dua ngaji bagi Pak. Awan. Kalau kita umpama kita tebuk, putus deh. Udah ya, singkat. Dipasang kepukan, disesak. Apa hutan bunyi dia? Di bawah piabang. Lapangan ya kan. Oh, betul-betul di lapangan. Gara-gara lagi ada kan dikejar. Kalau enggak ada lagi apa? Ada meja begini. Ada meja